Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini akan kami sampaikan tentang kisah teladan Nabi Ulul Azmi. Setelah kita mempelajari tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, ada 25 Rasul yang menjadi utusan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari ke-25 Rasul itu ada beberapa Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi. Apa toh itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Ada 5 nabi yang mendapatkan gelar tersebut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Untuk menghafal kelima nabi itu biasanya kita memberikan singkatan dengan sebutan Ni Mim, ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat utama Nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi yang pertama, memiliki seruan dakwah global dan universal untuk manusia dan jin. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul ini yang memiliki gelar Ulul Azmi ini, dakwahnya menyeluruh kepada alam semesta, baik itu manusia dan jin. Selanjutnya memiliki syariat dan agama yang mandiri dan baru. Artinya apa? Agama yang mandiri dan baru ini adalah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan itu hanya Allah. Itu ajaran tauhid yang diajarkan oleh rasul-rasul semuanya, 25 rasul, termasuk rasul-rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Kemudian memiliki kitab samawi, maksudnya kitab-kitab atau firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para Rasulullah. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari semua kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah, terus-menerus mendakwai keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh, semuanya orang-orang yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah, dan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Hampir 1000 tahun usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dia membuat kapal yang besar dan mengatakan kepada umatnya bahwa akan terjadi banjir bandang. Akan tetapi umatnya malah menghinanya,
tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh sendiri tidak mau mengikuti. Mereka percaya bahwa kalau ada banjir mereka akan naik ke atas gunung. Benar, mereka naik ke atas gunung. Dan yang mengikuti Nabi Nuh naik ke atas kapalnya, baik itu manusia, hewan, itu diselamatkan oleh Allah. Yang naik ke gunung tenggelam karena banjir bandang saat itu semuanya tenggelam. Bumi ini semuanya berupa air. Hanya orang-orang yang naik ke atas perahu Nabi Nuh inilah yang selamat. Jadi keteguhan hati Nabi Nuh ini sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bentuk kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam adalah yang pertama, menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Yang kita tahu bahwa Fir'aun ini adalah seorang raja yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Fir'aun ini merasa bahwa dirinya adalah penguasa alam semesta ini. Sehingga Nabi Musa dengan tabah mendakwahi Fir'aun dan para pengikutnya, memimpin kaumnya yang sangat membangkang. Ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Namun Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa ini kemudian memiliki keistimewaan mukjizat yang diberikan oleh Allah berupa tongkat. Tongkat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam ini bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ketika itu Nabi Musa ditantang oleh para penyihir. Mereka membuat ular dari tali-tali, jumlah banyak sekali ularnya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melempar tongkatnya. Setelah dilempar tongkatnya ternyata berubah menjadi ular yang sangat besar, sehingga ular-ular kecil yang diciptakan oleh para penyihir tadi dimakan oleh ular yang tercipta dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga yang sangat terkenal bahwa tongkat Nabi Musa pernah bisa membelah laut ketika dikejar oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Nabi Musa bersama umatnya yang mengikutinya melewati lautan. Kemudian Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan akhirnya laut pun terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Musa dan umatnya berjalan menyeberangi lautan di sela-sela air, dan setelah mereka sampai ke seberang, Fir'aun pun ikut mengejarnya. Namun di tengah lautan Fir'aun tenggelam. Itu adalah hikmah dari kesabaran Nabi Musa. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi dikarenakan kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namrud. Namrud itu membunuh anak laki-laki. Setelah dewasa ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang dekatnya. Bahkan dia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Setelah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Siti Saroh, ia belum mempunyai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak belian yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Atas kehendak Allah, terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Di saat yang berbahagia itu, Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membuang istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintai itu ke tanah gersang di Mekah.
Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Jadi, namun perintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Hal itu pun dilaksanakan meskipun akhirnya yang disembelih adalah domba. Selain tugas tersebut, Ibrahim alaihissalam tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai Rasul, penyeru kebenaran. Jadi, kesabaran Nabi Ibrahim diuji oleh Allah selama menikah 100 tahun, umur 100 tahun dengan istrinya. Siti Sarah tidak mempunyai anak, kemudian disuruh menikah dengan Siti Hajar dan punya anak Nabi Ismail, dan Siti Sarah juga ternyata hamil dan memiliki anak yang dinamakan Nabi Yahya. Selanjutnya, setelah anaknya lahir, Nabi Ismail disuruh untuk diasingkan di tanah yang gersang yang ada di tanah Mekah. Ketika lahir, Siti Hajar bingung karena anaknya kehausan, beliau juga kehausan. Akhirnya mondar-mandir dari sofa ke Marwah, Kemudian setelah capek, akhirnya istirahat, kemudian akan menggendong Nabi Ismail dan keluar di bawah tubuh Nabi Ismail, di tanah yang digunakan untuk tidur Nabi Ismail itu adalah pancaran air yang sampai saat ini disebut air Zam-Zam itu. Jadi itu adalah berkat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa seorang bapak, karena Siti Maryam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa titipan Nabi Isa yang langsung Allah tiupkan ke dalam rahim Siti Maryam. Itu yang harus kita imani. Semenjak kecil, Nabi Isa alaihissalam harus bersabar menjadi orang yang miskin, sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot yang disalib oleh masyarakat. Itu adalah Yudas. Sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Suatu saat Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Jadi Nabi Isa sampai saat ini beliau masih hidup dan berada di langit. Siapa yang disalib saat itu? Yang disalib adalah Yudas Iskariot ini. Allah merubah wajah Yudas menjadi semirip Nabi Isa. Akhirnya Yudas yang ditangkap dan disalib, kemudian malah disembah oleh orang-orang yang non-muslim. Itu yang kita percaya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sekarang masih hidup dan berada di atas langit. Selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Ketika masih di dalam kandungan, beliau sudah ditinggal ayahandanya. Kemudian pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu, ibundanya meninggal. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkat beliau menjadi Rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu telah menghabiskan harta beliau dan istrinya Siti Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hashim kehabisan makanan sampai Allah membebaskan penderitaan mereka.
Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy bahkan melibatkan keluarga Bani Hashim tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah. Jadi keteguhan hati Nabi Muhammad ini hingga membuahkan hasil ya, sampai saat ini. Wahyu terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran sebagai petunjuk bagi alam semesta, tidak hanya sebagai manusia, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada jin, pada makhluk yang ada di alam semesta. Semuanya diperhatikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan umat Nabi Muhammad ini yang sekarang sampai saat ini masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad, seperti kita ini ya harus ikut berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW sampai kapan? Sampai hari kiamat. Demikian tadi kisah-kisah nabi-nabi ulul azmi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.